Kenapa semuanya tegang? Bukannya kelas kita sekarang jadi bagus ya? Penuh warna-warni, kayak pelangi. Pagi, kelas 10 MM2. Aku mau tanya beberapa hal buat catatanku. Boleh? Hah? Catatan apaan? Tentang ini. Kemarin sore, jam 3:32. Kami nemuin ini di kelas kami. Isinya ada 1 benda coklat kering aneh, 2 bungkus ciki, sama 1 botol minuman bekas. Dia ngomong apaan sih anjir? Awalnya kami bingung, tapi aku udah puter rekaman CCTV koridor 5 kali. Catatan pertama, kalian bertiga masuk ke kelas kami pas lagi sepi. Catatan kedua, di waktu yang sama, kalian berdua pura-pura berantem di ujung koridor. Jadi, kesimpulannya, kalian kerja sama. Dan yang paling aku catat, kalian berdua itu OSIS. Gak keren banget kelakuannya. Itu cuma salah paham. Gak perlu dijelasin, datanya udah lengkap. Tenang aja, aku gak bakal laporin kalian. Ribet urusannya. Kita buktiin aja nanti pas penilaian siapa yang kelasnya paling bagus. Gila, dia nyatet jamnya segala. Dia nonton CCTV sampai 5 kali. Nyak banget anjir. Sialan, dia jauh lebih aneh dari yang kita kira. Teliti banget pula. Perhatian, perhatian. Kepada seluruh siswa kelas 10, tim juri akan segera memulai penilaian lomba kebersihan kelas. Penilaian akan dimulai dari kelas 10 TKJ 1, dilanjutkan ke kelas-kelas lainnya. Kelas 10 Multimedia 2, kalian dapat giliran terakhir. Sekian dan terima kasih. Gila, giliran terakhir. Itu artinya kita disuruh nunggu sampai mati penasaran gitu. Siksaan macam apa ini, woi? Bagus dong. Artinya mereka bakal lihat kelas-kelas bersih dulu. Pas masuk kelas kita, mereka bakal dapat kejutan. Kejutan atau serangan jantung, Han? Beda tipis. Anjir, jantung gue maraton tahu dari tadi. Keringet dingin mulu. Gimana kalau juri-jurinya pingsan pas masuk kelas kita? Terus kita yang disalahin. Atau lebih parah, gimana kalau mereka suka? Terus kelas kita dijadiin museum seni dan kita nggak bisa pakai kelasnya lagi selamanya. Itu skenario terbodoh yang pernah gue denger. Teman-teman, lihat deh, es batunya mencair. Apa dia sedih ya? Karena kita diemin. Woi, gila. Kelas 10 akuntansi 2 barusan dinilai. Mereka kena omel Pak Tony gara-gara ada 1 bungkus permen kosong di kolong meja. 1 bungkus permen doang dimarahin. Kelas kita malah isinya bukan sampah lagi, tapi ekosistem. Fix, kita bakal bersihin toilet guru sampai kita punya anak cucu. Udah, diam semua. Nasi udah jadi bubur. Rencana kita emang gila, tapi kita udah ngerjain bareng-bareng. Apapun hasilnya nanti kita hadapin. Ngerti? Bener kata Hana. Lagian kalau kita beneran dihukum, gue bisa sewa tim profesional buat bersihin toiletnya tiap hari. Kita tinggal datang doang buat absen. Serius, Run? Ya Allah, Harun. Love you full pokoknya mah. Gak jadi stres gue mikirin kloset-kloset laknat itu. Nah, itu baru pemikiran seorang sultan. Gue suka gaya lurun. Kita emang sefrekuensi. Panggilan kepada kelas 10 MM2. Sekali lagi, panggilan kepada kelas 10 MM2. Tim juri sedang menuju ke kelas kalian. Segera kembali ke kelas masing-masing. Oke guys, waktunya pertunjukan. Tenang, ingat rencana. Pura-pura jadi seniman. Pasang muka serius. Luar biasa. Sungguh, sebuah instalasi seni yang liar dan jujur. Jujur apanya, Bu? Ini bukan kelas. Ini tempat sampah yang meledak.
Bukan, Pak. Papa tidak lihat. Itu bukan tumpukan sampah. Itu adalah jeritan jiwa. Bentuknya yang miring. Itu melambangkan beban hidup para siswa yang berat. Beban hidup apa? Ini lantainya lengket, Bu. Bu, lengket, Bu. Bisa buat nangkep tikus-tikus kantor ini, Bu. Itu bukan lengket, Pak. Itu adalah cat yang mengajak kita merasakan secara langsung penderitaan mereka. Dalam banget maknanya. Dan taburan glitter itu secercah harapan di tengah keputusasaan. Kalau ini apa? Ini penghinaan. Jelas-jelas ini muka saya. Justru ini puncak emosinya. Itu bukan penghinaan. Pak Tony, ini adalah bentuk kritikan sosial. Lihat goresan catnya. Penuh perasaan, spontan, jujur dari hati. Siapa senimannya? Siapa? Nilainya 0. Saya kasih 0. Hukuman bersihin toilet tetap berjalan. Tidak bisa. Karya ini jujur dari hati. Ini harus diberi nilai A+ untuk keberanian berekspresi. Ada apa ini ribut-ribut? Unik. Lomba kebersihan ini tujuannya untuk meningkatkan kreativitas. Saya rasa tujuan itu tercapai di sini. Kalian tidak dihukum, tapi kalian juga tidak menang. Tugas kalian sekarang adalah menjaga karya seni ini tetap seperti ini sampai acara festival seni sekolah bulan depan. Kelas ini akan saya jadikan pameran utama. Kalian berlima ditunjuk sebagai kuratornya. Bentar, gue proses dulu. Jadi, intinya kita nggak jadi budak toilet. Tapi, voucher makan kita juga hangus gitu aja. Bukan cuma itu, Tut. Kita sekarang dikutuk jadi penjaga museum sampah ini selama sebulan. Sebulan. Harga diri pangeran tercoreng. Wah, jadi kurator. Keren. Berarti tugas kita sekarang adalah menjelaskan arti dari setiap karya seni kita ke pengunjung kan? Nanti aku akan jelaskan ke semua orang tentang jalur evakuasi darurat para kuman. Ya re, ini jauh lebih merepotkan dari yang gue bayangin. Dan jadi kurator itu gak dibayar. Intinya kita kerja Rodi dengan judul yang lebih keren doang. Kayaknya rencana kita terlalu jenius. Anak-anakku para seniman, bagaimana pamerannya hari ini? Apakah jiwa-jiwa pengunjung tersentuh oleh karya kalian? Luar biasa. Rizky, kamu tidak sedang duduk. Kamu sedang melakukan penampilan mahakarya. Seni luar biasa. Menyatu dengan karyamu, melambangkan bagaimana generasi muda seringkali terjebak dalam limbah mereka sendiri. Brilian!